Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sapitri dengan NIM 2005982 dari jurusan Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Multivariat yang diampu oleh Bapak Ilham Taib SMM. Baiklah, langkah pertama yang harus disiapkan yaitu dengan menyiapkan data yang akan kita olah dengan menggunakan Smart PLS. Baiklah, berikut adalah data yang akan kita olah, di mana di sini data pada latihan yang disediakan oleh Bapak Ilham terdiri dari eh, 200 lebih responden. Namun, Smart PLS yang saya gunakan yaitu Smart PLS yang tidak profesional atau dalam arti gratis, maka hanya bisa memuat 100 responden. Oleh karena itu, dari data ini saya akan memotong menjadi 100 responden saja. Nah, data ini kemudian kita kopikan ke dalam Notepad untuk bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS-nya. Di mana yang kita copy yaitu dari Y1 sampai X3 sampai ke responden ke 100. Oke. Kemudian kita copy, kemudian kita buka aplikasi Notepad. Setelah itu kita pastikan. Jika sudah terpastikan, kita save saja. Kemudian kita save sesuai dengan file nama yang kita inginkan. Oke, langkah selanjutnya itu dengan menyiapkan aplikasi SPSS, aplikasi Smart PLS-nya. Ketika aplikasi Smart PLS sudah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk memasukkan data yang kita ubah tadi di Notepad, kita buka dengan New Project. Kita klik nama dari project yang akan kita buat, yaitu kita buat dengan tugas statistika multivariat, kemudian create. Maka di bagian sini akan nampak beberapa file dari project kita. Nah, di dalam project yang tugas statistika multivariate ini, ada dua pilihan, yaitu create model dan import data file. Nah, langkah pertamanya yaitu dengan import data file yang kita sudah copy pastekan tadi di dalam file Notepad, kemudian open, kemudian klik import. Nah, berikut adalah tampilan dari setelah data kita terimport. Setelah itu, di mana di sini navigasinya ada indikator, kemudian ada correlation, dan raw data. Selanjutnya kita bisa kembalikan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk pengolahan Smart PLS ini yaitu dengan cara di bagian data statistik ini ada muncul eh, tulisan berwarna hijau dengan di dalam kurung 100, di mana 100 ini adalah maksud dari adanya 100 responden dalam data kita. Kemudian langkah selanjutnya itu dengan mengklik area create model. Kemudian kita pilih tipe modelnya yaitu PLSM. Kemudian namanya. Ketika sudah kita save, maka akan tampilan seperti ini. Nah, langkah untuk melakukan pengolahan eh, PLSM ini, pertama-tama adalah kita membuat diagram atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, yang dimana di sini adalah antara X1, X2, X3 dengan Y1. Dimana untuk hubungannya sudah digambarkan di data latihannya, yaitu akan berbentuk ini, di mana Y1 mempengaruhi X1, Y1 mempengaruhi X2, dan Y1 mempengaruhi X3. Nah, data hubungan ini yang akan kita pindahkan ke dalam Smart PLS-nya.
Jadi kita kembali lagi kepada aplikasi Smart PS-nya. Nah, langkahnya yaitu kita bisa mentarik atau mendrill down-nya ke dalam kolom putih di sini. Kemudian dalam kolom ini kita enterkan, maka akan muncul bulatan berwarna pink dan berwarna kuning, di mana yang bulatan berwarna pink ini adalah variabel laten dan Y1 berwarna kuning ini adalah indikator. Kemudian untuk kita sesuaikan dengan aliran gambar hubungan yang ada tadi pada data, kita pindahkan indikator ke sebelah kiri, yaitu align indicator to the left. Kemudian sama halnya dengan yang Y1, X1, X2, X3 pun demikian. Kemudian bisa kita rapikan. Oke, ketika sudah rapi, di dalam menu Smart PS ini ada pilihan Select, kemudian ada Latent Variable, Connect, Quadratic Effect, Moderating Effect, Gaussian Copula, Comment, dan Delete. Nah, untuk menghubungkan antara Y1 dengan X1, maka kita membutuhkan dengan klik mengconnect, kemudian kita tarik dari Y1 ke X1, maka akan muncul panah. Kemudian dari Y1 ke X2, selanjutnya itu dari Y1 ke X3. Nah, di mana ketika kita menarikkan panah dari Y1 ke X1, X2, dan X3 tadi, bulatan berwarna pink tadi berubah menjadi biru. Maka artinya data tersebut sudah bisa berkorelasi atau berhubungan. Apabila tidak berubah berwarna biru, maka ada kesalahan pada data tersebut. Kemudian untuk pengolahan smart PLS-nya, langkah pertama yaitu dengan cara ada menu di sini, kita klik calculate, kemudian kita pilih PLS SEM algorithm. Selanjutnya yaitu start calculation. Oke, maka didapat hasil dari PLS SEM resultnya. Di mana di sini terdapat beberapa tampilan, yaitu ada grafik yang gambar seperti ini, kemudian ada quality final result, quality kriteria, dan algoritma, serta model dan data. Nah, yang pertama yaitu grafik atau hubungan antara variabel. Di sini nampak ada beberapa angka yang muncul. Di sini terlihat bahwa antara X1 yang bulatan berwarna X warna biru ini atau variabel laten dengan indikator variabel itu terdapat nilai 1,00, 1,00, dan 1,00. Di sini adalah loading factor, di mana apabila loading factor memiliki nilai lebih dari 0,7, maka indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik. Jadi di sini sudah terlihat bahwa loading faktornya itu bernilai lebih dari 0,7, yaitu 1, maka data ini memiliki validitas konvergen yang baik. Selain itu, ada juga literatur yang menyebutkan bahwa indikator variabel dengan loading factor 0,6 juga bisa dikatakan sudah bagus. Selanjutnya yaitu antara Y1 dengan X1, X2, Y1 dengan X1, X2, dan X3. Di situ juga terdapat angka, yaitu sebesar 0,398, 0,619, dan 0,550. Di mana di sini merupakan koefisien PET, yang mana koefisien PET ini menghubungkan antara variabel variabel X dengan variabel Y, yang mana artinya X1 menyumbang 0,398 dalam menilai Y1. Begitu juga dengan X2. Berarti X2 menyumbang 0,619
dalam menilai Y1 dan X3 menyumbang 0,550 dalam menilai Y1. Nah, kemudian berikut adalah grafik yang telah tersedia. Nah, untuk menyimpan gambar grafik ini, kita bisa dengan cara mengklik kanan, kemudian export as image. Nah, dikarenakan saya menggunakan Smart PLS yang non-profesional, jadi saya tidak bisa menyimpan gambar tersebut. Nah, untuk analisis selanjutnya, yaitu yang pertama kita bisa melihat pada construct reliability and validity. Kita klik. Nah, di sini tidak terdapat hasilnya karena pada data kita itu tidak tersedia model karena hanya berisi item tunggal sehingga untuk construct reliability dan validity-nya tidak dapat ditampilkan. Kemudian analisis selanjutnya yaitu diskriminan validity. Ini juga sama dengan construct reliability dan validity di mana tidak dapat ditampilkan hasilnya karena model data pada kita adalah data tunggal atau item tunggal. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melakukan analisis pada R-square, di mana di sini terlihat R-square-nya bahwa X1 memiliki nilai R-square 0,159, kemudian X2-nya memiliki nilai 0,383, dan X3-nya memiliki nilai 0,303. Di mana nilai R-square ini apabila di atas 0,26 berarti model juga sudah bagus. Selain itu, literatur lain juga menyebutkan bahwa kriteria R-square ini dapat dikategorikan menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu kuat apabila lebih dari 0,75, moderat yaitu 0,50, dan lemah yaitu 0,25. Nah, pada data yang kita hasilkan tersebut, data kita sudah terkategori bagus karena lebih dari 0,26. Namun untuk kategori kuat, lemah, atau moderatkah, di X1 merupakan kategori lemah karena merupakan lebih dari 0, kurang dari 0,25. Kemudian eh, begitu juga dengan X2 dan X3 yaitu kategori lemah, yaitu dengan nilai kurang dari 0, lebih dari 0,25, tapi kurang dari 0,50. Nah, selanjutnya yaitu analisis bisa kita lihat pada ini berikut adalah bar chart dari R-square-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari nilai F-square, di mana nilai F-square sini terlihat pada nilai X di bawah ini ada tiga angka yang berwarna hijau, di mana jika angka tersebut berwarna hijau maka sudah terindikasi bagus. Selain itu juga memiliki kriteria yaitu apabila besar itu besar dinilai 0,35, kecil 0,02, dan moderat 0,15. Di mana eh, kategori tersebut termasuk ke dalam kategori untuk X1 termasuk kategori kecil, kemudian X2 termasuk kategori besar, dan X3 termasuk kategori besar. Nah, berikut hubungannya yaitu antara Y1 ke X1 0,182,189 berarti terkategori kecil, dan Y1 ke X2 yaitu 0,621 terkategori besar. Kemudian di sini adalah tampilan bar chart dari F square. Nah, kemudian juga ada analisis pada model fit.
Nah, di sini terlihat bahwa ada 5 kategori yaitu SRMR, DEUS, DG, Chi-square, dan NFI. Di mana untuk nilai SRMR ini apabila antara 0,05 sampai 0,08 itu dianggap model fit. Dan untuk NF-nya itu antara 0,95. Dari 5 kategori tersebut, kita bisa memilih salah satu saja. Nah, untuk perhitungan yang kedua, yang tadi kan adalah menggunakan kalkulat atau perhitungan PLSM. Kemudian yang kedua yaitu dengan kita menggunakan analisis bootstrapping. Caranya itu ini kita kembalikan terlebih dahulu ke edit. Kemudian kita pindah ke menu kalkulat. Kemudian di sini ada pilihan bootstrapping. Kita klik. Kemudian start. Nah, di sini adalah tampilan dari bootstrapping hasil PLSM tugas kita. Di sini, di dalam grafik di sini terdapat nilai NaN dari indikator ke variabel labelnya. Karena data ini hanya menggunakan data tunggal sehingga nilai T statistik tidak dapat muncul. Jadi NaN di sini adalah nilai T statistik. Kemudian analisa yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat pad koefisien. Nah, di sini akan muncul beberapa kolom, yaitu yang menghubungkan antara Y1 dengan X1, Y1 dengan X2, dan Y1 dengan X3. Di mana di sini terdapat nilai T statistik pada kolom keempat. Di mana untuk Y1 menghubungkan X1 itu memiliki nilai 3,920. Kemudian Y1 menghubungkan X2 itu dengan nilai T statistik 9,335 dan Y1 untuk X3 yaitu dengan nilai T statistik 7,202 di mana dengan indikator bahwa apabila nilai T statistik lebih besar dari 1,96 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel laten ini adalah signifikan. Jadi apabila dikategorikan tadi nilai T statistik dari ketiga variabel ini lebih besar dari 1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini, variabel X1, X2, dan X3 adalah signifikan. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini pada menu pad coefficient tadi juga terdapat kolom original sample, di mana original sample ini juga disebut dengan koefisien pad. Nah, di sini terdapat nilai yang S1 0,398, S2 0,619, dan S3 0,550. Di mana apabila nilai original sampel atau nilai koefisien P tersebut bernilai positif, maka memberikan hubungan yang bersifat positif juga. Yang mana artinya jika semakin besar X1, maka akan meningkatkan Y1. Kemudian juga semakin besar nilai X2, maka akan meningkatkan X2. Dan juga apabila semakin besar nilai X3 akan meningkatkan nilai Y1. Baiklah, mungkin sekian pemaparan pengolahan data Smart PS yang saya paparkan. Apabila ada salah kata, salah maksud, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.